Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam kejemu dan berfikir. Tahayul bid'ah hurapan di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurapan di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, Jazakallah kepada Anda Khalid yang telah membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi penambah keimanan yang ada dalam diri kita sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam surah Al-Anfal. Di antara tanda-tanda mukmin sejati itu adalah manakala yang mendengar ayat-ayat Allah dibacakan itu menambah keimanan yang ada dalam dirinya. Baik ikhwati iman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian pada bulan ini insyaallah tadi akan disampaikan oleh Ustaz Haji Rahmat Najib dengan tema tanda dan ciri keluarga sakinah. Dan alhamdulillah di tangan ikhwati iman sekalian sudah ada bukunya, yaitu Mewujudkan Keluarga Samara. Ini buku dipinjamkan ketika kajian saja. Nanti mohon dikembalikan lagi. Akan tetapi bila berminat untuk memilikinya, maka silahkan nanti transaksinya di bawah. Tanya instan berapa harganya. Baik teman-teman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita mohon kepada pemateri Al-Ustaz Haji Rahmat Najib untuk memberikan materinya pada pagi hari ini. Kepada beliau kami persilahkan.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwatul iman, ahli ibadah, ahli fardhu rahimakumullah. Pada asalnya saya dihubungi oleh Ustaz Mansur atas nama Dewan Hizbah untuk menjelaskan hasil sidang Dewan Hizbah yang kemarin. Tetapi kalau hasil Dewan Hizbah itu tidak akan cukup waktunya. Sidangnya juga 2 hari 2 malam. Satu pembahasan 2 jam. Belum lagi ada sidang terbatas. Menurut hemat saya, kalau dijelaskan di sini mungkin tidak akan jelas. Tetapi PP Persatuan Islam insya Allah akan menyebarkan hasil sidang Dewan Hizbah. Sekurang-kurangnya ada di majalah Misal. Nah ini juga bagian pertama. Jadi yang mau mengikuti sidang baca saja ini. Dan ini anggota PSS wajib ya. Ini bagian pertama. Bagian pertama itu ada 6 masalah. Semuanya ada 12. Ada rekomendasi dari Dewan Hizbah untuk PP Persis tentang pertambangan. Kemudian saya ajukan beberapa judul. Nah, Musandang itu memilih yang ini, yaitu mewujudkan keluarga Samarik. Maaf ya, yang punya saya hijau, sebab yang hijau itu gratis. Yang hijau gratis, tapi ada syaratnya di sini. Di belakang ada syaratnya. Yang mendapatkan gratis itu ada syaratnya. Buku ini adalah buku wajib pegangan para santri di Mu'alimin. Sebelum mereka nanti mengarungi rumah tangga, mereka dibekali. Saya tidak tahu di Jakarta. Kalau di Bandung itu, kalau mau menikah harus ada sertifikat ya. Di sini sama, tapi saya curiga itu. Kan ada penataran dulu ya. Saya curiga di Jakarta tidak ditatar. Tatar dulu tidak? Langsung dapat ya? Nah, sebentar tatarnya 5 menit, tapi dapat sertifikat ya, karena bayar. Nah, di Bandung khususnya di daerah Bojong Soang, Ciganjur, kalau ditanya harus penataran dulu.
Si santri cukup menjawab, saya lulusan pesantren Persis. Oh, siap. Yang 5 menit tidak ada. Apalagi membawa buku ini. Ini untuk santri sebetulnya, yang hijau ini. Ini ada pelajaran bab munakahah. Nanti insya Allah Dewan Hizbah juga akan menerbitkan buku tentang munakahah. Sebab tentang munakahah ini banyak cek bahasa Sunda nama pancaraken. Pancaraken naon? Apa? Ini orang Depok tahu pancaraken. Pancaraken teh banyak masalah. Banyak masalah. Di antaranya taklik talak zaman Rasul tidak ada. Kemudian apakah jika ada calon pengantin perempuan, maaf ya, yang dulunya hamil di luar nikah, jadi sebelum nikah sudah jadi itu anak, siapa walinya? Kemudian apa yang disebut dengan wali? Terkait juga dengan waris, apakah dia dapat waris padahal dia lahir atau ada sebelum ibu bapaknya menikah? Kemudian ada warisan, sejak kapan seseorang itu mendapat warisan? Misalnya begini, seseorang laki-laki meninggal, istrinya sedang hamil muda. Kapan dibagi warisnya? Baru 1 bulan hamilnya. Apakah 1 bulan itu sudah ditetapkan segala sesuatunya? Kan dalam hadis itu pada usia 120 hari. Dan banyak lagi masalah-masalah seperti itu. Seperti kriteria wali mujibir. Kan yang dinamakan wali itu apa? Seperti wali murid yang mengurus murid, wali kota mengurus kota. Tiba-tiba ini jadi wali padahal tidak pernah mengurus. Nah itu jadi masalah. Selanjutnya halaman 1 ya. Ini tidak akan dibaca semua. Samara singkatan dari Sakinah Mawadah Warahmah. Orang Jakarta bilangnya Samawa. Ya. Padahal wa itu huruf sambung. Dan saya mau mempopulerkan kata-kata samara. Kan samara itu apa? Bumbu. Itu. Sudah akrab di telinga kita, malahan jadi doa untuk orang yang baru menikah. Malahan saya pernah menyaksikan ada pernikahan artis, ada teman-temannya artis lagi, ustaz tidak ada. Kalau ustaz lagi. Nah ini teman artis ini mendoakan semoga rumah tangganya atau keluarga sakinah mawadah warahmah. Bagus ya. Doanya itu kan banyak ya. Kalau mendoakan pengantin juga begitu ya. Semoga menjadi sakinah mawadah warahmah. Kira-kira doa artis itu diijabah mana? Saya tanya dulu. Sebab begini ya, ini kan tinggal baca ya. Begini. Untuk berdoa itu kita harus meyakini apa yang kita minta. Dan kita yakin pada satu hadis qudsi firman Allah, ana inda dzanni abdi. Aku ini tergantung sangkaan hambaku.
Misalnya, doa yang paling sering kita ucapkan yang mana? Ya, apa? Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya ingin tahu sebab saya baru ke sini ya. Dulu saya ke sini ini belum ada. Hasanah itu apa artinya? Kebaikan. Kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia itu apa? Nah, kita simpan dulu ya arti kebaikan di dunia. Begini. Dulu tahun 80-an saya tidak tahu di sini apakah sama dengan di Bandung ya, tapi kita harus bisa bicara bahasa Cina tahun 80-an, khususnya tentang uang. Berapa ini? Gocap. Ini cepet sama nggak sini? Sama ya tahun 80-an. Iya, saya tahu, makanya saya tanya dulu ini saya kasih. Ini kan teman-temannya hanya dia yang muslim barangkali. Ini pasti jujur, baik sebab jadi anggota Persis. Kalau di luar itu saya tidak tahu. Ada ustadz yang anti dengan bahasa itu. Ustadz itu mau naik beca dari Pajagalan ke Tegalega. Itu Tegalega itu masih Ustadz Abdullah Asrama Putra. Kata tukang beca, gope. Kan Ustadz bingung, sebab dia tabu itu mengucapkan itu. Tapi yang nawar, kata Ustadz itu tingtung. Tukang beca nanya, berapa tingtung itu? Gope berapa? Gope 500, tingtung 400. Nah, itu ya. Sampai begitu. Dulu itu yang cepet itu kertas, uang kertas ya. Gambar apa itu? Ya pokoknya uang kertas yang merah ya. Itu bisa membeli bakso 1 mangkok. Dulu. Ada anak minta uang kepada ibunya. Anak itu bilang begini, "Bu, saya minta uang gope." Berapa gope itu? 500. Di saku ibu ada uang cepet yang 100 tadi itu. Yang 500 kan hijaunya. Entah gambar monyet atau gambar apa pokoknya orang hutan gitu. Nah, oleh ibu dikasihkan yang cepet. Itu anaknya wah atau girang sekali itu dapat uang cepet. Si ibu bertanya dalam hatinya, anak ini tidak tahu arti gope. Ternyata anak itu diberi cepet juga. Nah, esoknya minta lagi, tetap mintanya gope. Di saku ibu ada cepet, ada gope. Dikasihkan berapa? Anak minta gope, ibu kasih berapa? Mengapa? Sebab anak tidak tahu gope. Sekarang pada saat ini anak minta uang ke ibu, bukan ke bapak-bapak ya, ke ibu. Di ibu ada uang 2.000, 5.000, 10.000, 20.000. Anak itu minta uang, tapi tidak menyebutkan nominalnya. Ibu mau kasih berapa? Berapa? 2.000. Mengapa? Tidak jelas ya. Tidak jelas ya. Maka kasihnya 2.000, kalau ada 1.000 kasih 1.000 ya. Seperti itulah doa kita ketika kita memohon kepada Allah. Jika kita tidak tahu hasanah itu apa, kebaikan itu apa, setiap saat kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami di dunia kebaikan, tapi tidak jelas
2.000 dah. Ya, 2.000. Sebab tidak jelas. Nah ini kita belok dulu ya, maaf ini tentang doa. Ini ada kaitan dengan Samara. Kita rumuskan sekarang. Kebaikan macam apa yang kita harapkan dari Allah yang kita terima di dunia? Silakan. Kebaikan macam apa? Kalau tidak jelas 2.000. Coba kebaikan macam apa? Jangan sampai ini Allah, kan Allah itu tergantung sangkaan hambanya ya. Wah ini tidak tahu, ini udah aja kasih nominal terbentar. Apa kebaikan macam apa? Ini harus cepat, sebab apalagi sudah apa? Berkah juga masih tanda tanya. Apa? Kesehatan bisa ya dapat dipahami. Kekuatan mental. Suami yang soleh, istri yang solehah, anak-anak yang baik. Apalagi? Hanya itu 5.000 entah. Harta yang bermanfaat. Nah, kalau harta yang berkah ini masuk tadi ya. Kan ada rizqan thayyiban wa barakatan fi rizki. Nah, apalagi? Karek 7.000. Ilmu yang bermanfaat. Waduh, ini Bapak hadir. Ilmu yang bermanfaat. Yang ilmu tidak manfaat mah tidak ya. Tetangga enggak didoain. Tetangga. Iya, tetangga yang baik. Ada usahanya sampai jauh cari rezeki, berarti usaha yang mudah ya. Dan sebagainya. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua petunjuk dari Allah. Sebab banyak saat ini orang punya ilmu, tidak ada petunjuk dari Allah. Jangan dikira orang yang koruptor itu bodoh, itu pintar. Ini Pak Fahri, saya pernah semobil dengan pejabat Pemda Kota Bandung. Saya tanya, dia yang mikir. Saya tanya, Pak, menurut Bapak yang disebut pintar itu apa? Dia kaget, kok Ustaz tanya begitu? Saya tanya, yang pintar itu apa menurut pejabat? Jawabannya begini, yang apabila berbuat salah orang lain tidak tahu. Begitu kata pejabat ini. Kalau dia korupsi, yang lain tidak tahu. Kalau yang lain tahu, ya kita kasih tahu dan kasih uangnya. Nah, itu. Jadi koruptor itu adalah orang yang disangkanya orang lain tidak tahu. Tapi itu pada akhirnya kalau di negara orang dipotong kepala, potong tangan, di kita mah dipotong masa tahanan. Nah, yang motongnya itu kebagian. Mengapa usah bicara tentang koruptor? Kebagian. Sekarang kebagian. Nah, kita kembali lagi ke doa tadi. Ketika kita mendoakan pengantin, semoga keluarganya sakinah mawadah warahmah, itu doanya sekalipun diijabah oleh Allah, tetapi tidak akan lebih dari ilmu yang orang yang mendoakan itu. Mungkin saja seseorang menyatakan sakinah itu sakio gemina, terang Bandung. Sakio gemina, sakinah kan ya. Mawadah itu apa?
Nah, di sini ya diceritakan. Sebenarnya doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sakinah mawaddah warahmah, tetapi barokah dan khair. Nah, di sini di belakangnya ada itu. Doa untuk pengantin, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, ini doa orang-orang Persis. Tapi apabila ada yang mendoakan ini juga harus ditanya, apa yang disebut dengan barokah? Ya, apa yang disebut dengan khair? Mudah-mudahan nanti jika ada orang yang menikah lagi, Ustaz Mansur balik. Doanya yang benar, ya. Sakinah mawaddah warahmah, bukan 5.000, bukan 10.000. Yang kedua tentang barokah dan khair ada di sini. Kita lihat saja halaman 4, sudah sampai halaman 4 ini. Sakinah mawaddah warahmah diambil dari firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Nah, ini kata jenis di sini juga perlu penafsiran. Min anfusikum itu. Nanti ini pengembangannya min anfusikum itu. Kalau jenis itu berarti sama-sama manusia, ya. Tapi ada lagi jenis nanti apakah sama-sama sejamiah atau tidak? Bukan hanya asal muslim. Hadirat. Sebab ada yang seakidah dan ada yang sekaidah. Saya bukan menceritakan pribadi ya. Ketika anak saya 4 yang perempuan, ketika ada yang datang, ini anak saya sudah istilahnya hakadeanan, tapi kita berbohongan mah, ya baru hari mengenal. Ini maaf, dia itu si laki-lakinya orang kaya, anak tunggal. Ayahnya ditelepon, wah bisa kebayang ya. Pasti diterima itu. Tapi sayang dia anggota Muhammadiyah. Saya tidak terima. Dengan satu syarat, masuk dulu anggota Persis, saya terima. Anak saya sudah nangis. Bukan karena harta, bukan apa-apa. Katanya begini, apa bedanya Persis dengan Muhammadiyah? Kan namanya juga sama. Saya katakan lebarannya beda. Lebarannya beda. Nah, itu yang disebut dengan sejenis. Saya tidak mau anak saya durhaka ketika suaminya lebaran, anak saya masih saum. Kan durhaka itu kan? Ya. Kemudian diumumkan, kebetulan ada musyawarah PP Pemuda Persis, diumumkan oleh Ustaz Nasrin Syarif, Ustaz Rahmat punya anak seperti ini, siapa yang mau daftar? Sampai diumumkan. Dan ada orang-orang yang datang.
Jadi ditesnya hanya itu. Anggota PSI bukan pemuda, bukan. Betul Pak. Sehingga datang seseorang yang tidak kenal kepada anak saya. Tidak kenal. Saya tanya, sudah tahu anak saya? Belum. Tapi saya disuruh ke sini untuk ingin bukan ingin kenalan begitu. Sampai begitu Pak. Nah, ini yang disebut sejenis ya. Ada ibu-ibu supaya tidak jadi masalah. Sebab kalau jadi masalah repot nanti. Apakah rela anak bapak yang perempuan itu ikutan tahlilan? Itu tidak sakinah. Bapaknya tidak sakinah, ibunya tidak sakinah, bagaimana mau tentram? Takut ketahuan orang-orang lain. Ya, karena bapak nama di Persis bahkan jadi taskil, tapi anaknya ikut burudan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dijadikan oleh Allah di antara kamu mawaddah wa rahmah. Nah, ini juga mawaddah itu cinta kasih antara suami istri, warahmah kasih sayang. Kemudian pada Quran surah Al-A'raf ayat 189 Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Nah, ini doa bagi orang yang hamil muda. Falamma taghassaha hamalat hamlan khafifan, hamil muda famarat bihi falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Nah, jadi ada doanya itu. Ketika hamil itu ada doanya. Doanya ini. Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini nazar bagi orang yang hamil. Nazar. Biasanya ini kalau saya kurang panas di sini ya, digabungkan dingin ya. Jadi saya bicaranya dingin-dingin aja. Ketika hamil, orang tuanya ngobrol, anak kita akan jadi apa? Di sana itu hayang jadi dokter atau insinyur. Tuh, puntennya ya Pak Dokter insinyur gitu. Mengapa ingin jadi dokter? Orang dokter mah tidak punya modal, hanya raba-raba begitu. Ada yang menawar kepada dokter, Pak Dokter, abdi mah saya ingin diperiksa kira-kira 200.000. Ada enggak? Kecuali saya. Saya pernah masuk ke dokter. Saya mau diperiksa ini. Berapa saya harus bayar? Si dokter ngahulang. Ada orang pasien seperti ini. Masalahnya begini, kalau tidak bisa saya pulang lagi. Ternyata dokter itu menyebutkan nominal sekian dan saya tidak bawa uang. Besok saya ke sini lagi saya bawa. Tapi karena dokter sini bawa aja sekian. Nah, jadi kan ketika masuk ruang dokter teh aman kan ya? Sudah tahu pasti sakit tuh tak. Mengapa jadi insinyur? Wah, jadi insinyur itu kan. Nah, itu. Apakah tidak ada yang berjanji, ya Allah jadikan anak saya yang soleh? Seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin. Itu jauh sebelum Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar.
Tapi apabila kita sudah punya anak baru berdoa, itu juga tidak apa-apa. Ketika kita melihat anak kita, wah cepat budak di kita salat, baru berdoa tidak apa-apa. Tapi sebaiknya berdoa itu menurut ayat ini ketika hamil, bahkan menurut doa Nabi Ibrahim sebelum menikah. Tapi kebanyakan orang yang sebelum menikah tidak mempunyai doa begini, ya Allah berikan saya anak yang soleh, tidak, berikan saya istri yang taat. Makna sakinah berasal dari kata sakana, yaskunu artinya diam, tentram, sunyi, senang, tenang. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mabit di Muzdalifah, beliau buru-buru naik unta. Itu masyarakat yang jumlahnya 140.000 orang melihat Rasulullah sudah naik unta, ribut. Kata Rasulullah, as-sakinah, as-sakinah, tenang, tenang. Nah itu tenang, as-sakinah. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala suatu saat berfirman menjelaskan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakiman." Dialah yang telah menurunkan ketenangan kepada orang-orang yang beriman, ke dalam hati orang yang beriman. Begini Pak Bu, Madinah itu mau diserang dari berbagai penjuru, sebab orang-orang kafir Arab mau menyerang Nabi Muhammad dan kaum muslimin di Madinah secara serentak. Kalau dulu namanya itu pasukan sekutu, tapi akhirnya nama diganti pasukan koalisi. Dulu sekutu ya, apa ada negara sekutu, akhirnya kamari mah koalisi gitu. Bekerja sama dengan orang Yahudi di Madinah. Kata orang Yahudi, kami serang dari dalam, kalian serang dari luar. Karena itu Madinah dikepung pada perang Ahzab atau pada perang Khandaq, sehingga tidak sempat untuk membuat benteng, dan memang tidak ada benteng dan dibuatkan parit. Jika pada saat itu bapak dan ibu ada di kota itu yang jumlahnya kira-kira 1.000 sampai 3.000 orang, katanya aki-aki ini tidak penting, diserang oleh 10.000 pasukan yang lengkap. Kira-kira apa yang ibu rasakan? Sebab kabur kemana? Mau keluar kemana? Ini pasukan sudah masuk. Orang Yahudi di dalam sudah siap. Mau apa? Nah, Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi para sahabat melihat Nabi Muhammad tenang. Nah, makanya pimpinan itu harus tenang. Tapi tenangnya pakai perhitungan. Orang Islam juga melihat Nabi Muhammad tenang. Nah, ayat itulah yang turun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, eta kaitannya. Sehingga apabila bapak-bapak baru pulang dengan beberapa masalah, datang ke rumah menjadi tenang. Nah, itu yang disebut dengan sakinah. Yang barang datang ningali wajah suami yang kusut, siga boga masalah, kemudian ditanya oleh istrinya, ditambah oleh istrinya, kumaha atuh Pak? Nah, itu tidak akan tenang. Yang tenang itu contohnya Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hira, padahal sudah punya anak itu. Turun dari Gua Hira pada usia 40 tahun, kan
hatinya tidak tenang sebab melihat makhluk yang aneh, yaitu melihat malaikat Jibril di Gua Hira itu turun tuh kira-kira 1 kilometer lebih. Sampai Nabi Muhammad SAW berkata kepada keluarganya, zammiluni, zammiluni, kan ada ya, selimuti aku, selimuti aku. Itu Siti Khadijah kita ngariweuhkeun, aya naon ieu? Ada apa ini? Saya melihat banget, kumaha atuh kalau datang ke sini? Wah, itu tidak tenang. Tapi disimultan ke Siti Khadijah, tenang. Sebab engkau bukan orang yang berdosa, bukan orang jahat. Karena takut melihat malaikat sampai Allah, eta malaikat asup kana simut. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, buku berkira. Dan dari kata-kata sakinah itu ada masakinah thayyibah. Masakinah thayyibah itu diartikan tempat-tempat tinggal yang bagus di surga. Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui, bahkan lebih mengetahui terhadap keinginan manusia. Sebab Allah yang menciptakan kita. Kalau orang miskin berdoa, doa orang miskin apa sih? Ingin kaya, ya. Jangan kalah sama orang kaya yang masih mau kaya. Sebetulnya dalam pikiran orang itu apa? Hanya banyak uang, punya kendaraan, punya rumah yang bagus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberinya lebih dari itu. Bahkan Allah akan memberinya berupa istana yang tiang-tiangnya dari emas, pakaiannya dari sutra. Nah, itu doanya hanya ingin sekedar kaya, tapi Allah memberi lebih, asal memenuhi syarat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa manusia itu ingin punya villa. Kang Asep punya villa? Oh. Yang lain punya villa tidak? Ustaz Mansur punya tidak? Oh. Ini tuh. Villa naon? Saya tahu. Biasanya orang-orang Jakarta itu punya villa. Sebab kan di Jakarta panas ya. Ingin nanti kemana teh? Nah, di villa itu kan rumahnya adem, tanamannya luas. Itu surga, seperti itulah sakinah. Tapi banyak orang yang punya villa, tapi villanya hanya dikunjungi oleh orang lain ya. Saya tidak punya villa, tetapi kalau saya ke Sukabumi, ya, kalau saya ke Sukabumi, saya disediakan villa, enak itu, tidak usah bayar. Tapi saya tanya, apakah pemiliknya sering ke sini? Jawabnya tidak pernah. Di payuna tukang musik kayak balau, ya, ada pokoknya hijau tajri min tahtihal anhar. Nah, apa? Pokoknya begitulah. Disediakan oleh Allah nanti. Itu ada disebut dalam Quran wa masakinat thayyibah. Nah, kita masuk ke ciri-ciri keluarga sakinah. Itu Ustaz beri kata Bu Sabar itu. Lima tahun sampai, saya sudah ingat pulang. Ya. Ini ciri-ciri keluarga sakinah. Ini bukan berdasarkan pengalamannya sih, tapi berdasarkan pengamatan. Termasuk saya lihat sinetron sekali-kali. Saya tidak punya TV. Saya lihat dan dengar orang juga begitu. Ciri-ciri keluarga sakinah. Satu, suami akan selalu merindukan istrinya sehingga tidak betah berada di rumah, di luar rumah setelah beraktivitas. Jadi ingin pulang. Kan ada suami yang tidak mau pulangnya.
Kenapa tuh suami tidak mau pulang? Sebab yang di luar itu lebih asik dilihat daripada yang di rumah. Itu diantaranya. Istri akan selalu menunggu kedatangan suami. Jangan begini, nah telepon atau suratnya ya salaki abi datang. Kan dicuriga gitu. Jadi kalau ada suami datang, aduh ini pasti marah katanya. Menjadikan rumah sebagai tempat berkumpul, tempat kembali, tempat istirahat yang menyenangkan. Bukan tidak boleh ke hotel, tapi kalau ke hotel istrinya juga dibawa. Ini tidak akan dijelaskan, saya bacakan saja. Suami akan bangga bila memberi nafkah kepada istrinya, sebab itu ia akan selalu giat bekerja. Dan nanti suaminya juga jujur memberikan gajinya. Memang gajinya sekian, tapi kalau pejabat banyak TSTG. Tahu TSTG Pak kamu? TCCT gigir. Gajinya sedikit ya. Tadi saya ngobrol dengan Ustaz Kahfi. Gajinya sedikit, tapi itu di luar gajinya banyak. Gajinya diserahkan kepada istri, tapi ini tidak. Tapi di sini banyak yang jujur. Kalau dulu katanya yang pakai kopiah begini tidak jujur. Ayo jujur. Makanya ada cerita begini, ada orang yang berkunjung, kopiahnya tadi selecek. Berkunjung, kopiahnya tertinggal. Sampai pulang lagi, kata tuan rumah, barjong kopiah putus kieu jangan make. Ongkosnya berapa coba? Lebih daripada harga kopiah. Masalahnya bukan kopiahnya, di dalamnya itu. Istri menghargai hasil jerih payah suaminya. Ia senang menerima nafkah dari suaminya dan bersyukur kepadanya. Sebab itu ia tidak akan berbuat tabdzir, boros. Yang sebut boros itu begini. 1.000 rupiah kita keluarkan untuk maksiat itu boros. 1 juta kita keluarkan untuk infak sedekah tidak boros. Nah, itulah bisa dikembangkan nanti. Sehingga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 263 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adzan. Perkataan yang baik dibarengi dengan minta maaf lebih baik daripada sedekah yang diikuti kata yang dan tindakan yang menyakitkan. Maaf ya, saya ilustrasikan dengan bahasa Sunda. Secara nate bari masihan amplop gaji nyanyi bojo akang anu geulis lain teu hayang mere gede siga batu akang teh geus usaha kali ka dieu ngan bogana ngan sakieu mugi ditampi itu lebih baik daripada jaga saeutik dialungkeun nah untuk 1 bulan itu. Dan istrinya juga menerima begitu ke tampi cenakan ku abdi ka tampi sawiyo sakedik oge jazakumullahu khairan ditampi sakit ngan hiji we akan tong loba kahayang beres urusannya teh ya. Jadi mun hayang itu ieu teh rumaos we. Dulu di Bandung itu ada lagu yang terkenal. Piraku, kacira, piraku, sapoe, esiko, sapoe, ubur, 1.000 kita. Hari itu 1.000 teh 10.000. Lupa Ustaz Kahfi ini ngerti enggak? Ya ngerti. Sebab ini orang Betawi, orang Banten. Jadi lebih baik kata-kata seperti itu. Makanya nanti apabila ada orang yang begini ya, sedekah itu artinya menyenangkan orang lain. Nah ini saya main pola kan sedekah. Sedekah itu ada 2.
Ada dengan bahasa tubuh, dengan perkataan, dan ada dengan harta. Yang Bapak masukkan ke kehidupan itu sodako dengan harta. Tapi ada sodako dengan bahasa tubuh. Sehingga disimpulkan senyum juga adalah sodako. Sehingga apabila ada yang minta sumbangan, kita senyum. Di sini firman Allah ini perkataan yang baik diberi minta maaf ya. Maaf, saya hari ini tidak punya uang kecil. Tapi itu yang minta sumbangan, dia di sini ada kembaliannya. Itu lebih baik daripada memberi tapi dengan kata-kata yang menyakitkan. Dia salah itu banyak. Nomor 7, sama-sama taat beragama Islam. Sehingga ketika suatu malam suaminya tahajud, istrinya juga tahajud. Kan ada tuh dalam buku saya itu. Kan ada hadis begini ya. Allah akan memberi rahmat kepada seorang perempuan yang membangunkan suaminya untuk sholat malam. Jika suaminya tidak bangun, maka dikepret tenaon. Pecik dengan air si suaminya supaya bangun. Itu akan diberi rahmat orang itu. Suaminya juga begitu, akan diberi rahmat jika istrinya begitu. Kalau istrinya ahli pengajian, suaminya tidak pernah ngaji, dan suaminya, istrinya melaksanakan itu, dikarenakan tidak bangun juga, nyerap cair sapanya. Tak pun dan puasa Sunda, salaki nak ngadat, ditajong, ditendang, kemudian cair nasa panyuk deh, bahe karena kasur karena sibut, yang tahajud tidak tenang, yang tidur juga tidak nyenyak. Nah ini harus sama-sama agama Islam. Sehingga nanti diajak ke pengajian kan senang ya. Bang di Bandung ada yang maaf, istrinya anggota PSSI senang ngaji, si suaminya senang goes. Kan itu teh nanti akan berbeda keputusannya. Matak tadi teh sekaidah, seakidah. Kadek. Ari goes jeung ngaji mah masih kan bisa ada ya, tapi anu beda lebaran mah bisa. Sama-sama menghormati dan menghargai peran dan kerja anggota keluarga. Sering diskusi masalah keluarga. Suami merasa bangga dengan istrinya, istri merasa bangga dengan suaminya. Ini bukan bangga bahasa Sunda. Sebab bangga bahasa Sunda itu adalah susah. Suami, istri dan anak-anak akan merasa hidup tentram di rumah, sehingga baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ciri-ciri keluarga tidak sakinah, suami malas untuk pulang ke rumah. Kenapa sih suami malas pulang ke rumah? Lebih suka bermain dan bercengkrama dengan teman-temannya daripada dengan istri dan anaknya. Padahal istrinya menunggu eta pedah dicarekan. Awas mun balik penting cenah. Si suaminya baliknya pagi-pagi. Kenapa kamu pulang pagi-pagi? Kan tidak boleh malam. Istri tidak mengharapkan suami cepat pulang. Ada ya? Kalau ahli pengajian tidak. Anak-anak juga tidak betah di rumah. Istri tidak menyambut kedatangan suami. Ya, ini ada kasus. Ketika suaminya pulang, si istrinya itu lagi main HP begini. Assalamualaikum, salam. Kayaknya diri itu. Melawan kabeh. Pak tasbih mohon cenah wayah kieu cenah tahu tasbih deui. Geus jam 5 ditinggal jam 2 eta melawan kana ieu. Kana HP ayeuna teh kitu tah. Dan seharusnya disambut ya. Tapi kalau biasanya tara menyambut kemudian menyambut jangan nanti sok wah ini beda katanya. Dia curiga juga tuh. Jadi harus alon-alon.
Suami pergi keluar rumah tanpa memberitahu istri, demikian juga istrinya. Mau belanja gak pulang-pulang. Suami disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga. Pak, bagian bapak cerita masak, ngurus anak gitu ya. Suami kikir, tidak terus terang kepada istrinya. Istri banyak meminta di luar kemampuan suami. Suami banyak menyuruh di luar kemampuan istri. Jadi begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu banyak menyuruh, suami itu banyak menyuruh. Kalau istri banyak meminta. Kalau suami itu harus berani, istri itu harus penakut. Begitu. Ini ceritanya yang perokok ya. Kata suaminya ketika pulang, "Bu, tuh rokok kesini kan rokok. Koreknya tuh, asbaknya. Padahal si istri sedang sibuk di dapur. Bu, ada seperti itu? Saya tanya ke bapak. Padahal itu hanya tinggal ke sana, dia santai aja begitu, menyuruh membawakan air ya. Ya Bu ya. Ibu ridho tidak? Ridho dengan saurang. Tapi istri banyak meminta. Yang sakinah itu jika istri senang disuruh, suami senang diminta. Tetapi yang tidak sakinah jangan sampai suami menyuruh istri di luar kemampuan. Dan jangan minta kepada suami istri itu di luar kemampuan. Istri itu sebetulnya senang disuruh. Coba kalau suami ibu ketika pulang dia mengucapkan assalamualaikumnya tidak ikhlas, dijawabnya juga tidak ikhlas. Jadi yang terdengar itu kum lam. Suaminya mau dibukakan sepatu, gitu Pak. Si kakinya tuh ya, mau dibukakan bajunya. Kira-kira rumah istri senang tidak? Itu diberi air, panggilkan cair, tidak diminum, dia dician sendiri. Itu istri tidak senang. Karena itu harus ada keseimbangan. Dalam Quran di sini ada walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'rufi. Istri mendapatkan hak sesuai dengan kewajibannya. Suami istri tidak jujur, sering bertengkar, bermuka masam, cemberut, merasa dirinya lebih penting. Boleh tidak bermuka masam atau baud kepada suami, Bu? Nah, ada yang boleh, yang tidak. Pak, boleh tidak suami baud kepada istrinya? Boleh. Ini boleh tidak? Kalau tidak, hukumnya apakah haram atau makruh? Boleh tidak baud kepada istri? Kepada suami? Apakah bapak ibu pernah bertanya? Boleh tidak? Boleh. Tetapi jangan lewat 3 malam. Iya, 3 malam. Kalau lewat 3 malam sudah lewat. Nah, kata suaminya begini, Bu, kan kita itu dari hari Selasa tidak bertanya ya. Sekarang Rabu, Kamis, Jumat tuh. Seharusnya itu kata suaminya. Atau jangan lewat dari 3 malam, istrinya langsung Noel. Oh, menikah Noel, terkajak. Terkajak. Kayak dongeng-dongeng gentong. Dongeng gentong apa tuh biasa dongeng nggak tetap. Jadi ada seorang suami
kesal kepada istrinya. Tidak tahu masalah, mungkin masalah kecil lah. Gara-gara masalah SMS atau WA. Itu juga tidak terus terang ketika dalam WA-nya ada nama orang lain. Ya. Kemudian isinya kan sayang-sayangan seperti itu. Suaminya tidak pulang kerja itu tidak nanya. Sampai 1 hari setengah. Tapi suatu saat suaminya perlu kepada istrinya. Karena dia ingin bekerja. Orang Bandung ya. Ingin ada janjian ke Jakarta, harus berangkat sebelum subuh. Dikarenakan malas bicara sama istrinya, dia nulis, "Bu, bangunkan Bapak jam 4, Bapak mau ke Jakarta." Tete bakatku males, tidak mau bertanya. Tiba-tiba suaminya kesiangan, sudah adzan subuh. Makanya janjian di Tol Buah Batu. Jam 4 tetap. Baru suaminya marah. "Ibu ini kenapa? Kan saya minta dibangunkan jam 4. Kata istrinya, diambil kertas itu. "Pak, sudah pukul 4. Bangun. 10 ek. Berapa kali bangunkannya? 10 kali. Sanes pada ke Jakarta teh ya. Jadi kalau pakai tulisan ya tulisan lagi nih. Tapi zaman sekarang iya, nggak pakai tulisan. Istrinya di kamar, suaminya di ruang tamu, dan WA, "Ayo cenah." Ya, padahal dia kalinya. Tapi keluarga kecil, kalau keluarga besar mah atau kan ada. Oh, saya pernah berkunjung ke satu rumah nih, yang menengok orang yang sakit. Ini di kamar mana? Ternyata mencari kamarnya harus pakai Google. Bahkan kalau gede kayak mana juga pakai sana teh Google Map, ke mana main kawan. Perlu diketahui suami suka menyuruh, istri suka meminta. Suami lebih perhatian pada makanan, alat-alat, ya pertukangan seperti itu daripada pakaian. Istri lebih suka belanja pakaian dan perhiasan. Awas Pak, harus tahu tuh. Sehingga kalau ada undangan keluarga, misalnya berangkat jam 7, jam 6 sudah siap-siap. Istri apa yang dilakukan? Cari baju. Kalau suami apa? Sarapan. Itu bagus. Supaya nanti kata istrinya, "Bapak, lain jangan tahan itu ganti bajunya." Masa yang itu juga kan gitu. Supaya suami mencari pakaian. Dan kata suaminya, "Hayo dandan sendahana iraha." Ketika pulang undangan, nah suami istri ini ngobrol. Tadi bagaimana undangan itu? Kata suaminya, "Aduh, makanannya hebat." Tanya istrinya, "Bagaimana undangannya?" "Bapak tahu tidak perempuan dekat ibu tadi? Bajunya bagus." Kalau lagi undangan kelihatan bajunya bagus, terpunten bu dikit tak? Ya. Itu baju temannya nah lewat. Belinya di mana? Ada enggak laki-laki kalau bajunya bagus? "Pak, belinya di mana?" Pasti jawabannya yang membelinya istri. Ini sudah 9:30. Terus mahal. Nah ini perhatikan sabda Rasulullah SAW. 1 dinar engkau infakkan untuk sabilillah. 1 dinar engkau infakkan untuk membebaskan hamba sahaya. 1 dinar engkau berikan kepada orang miskin. Dan 1 dinar engkau nafkahkan untuk keluargamu. Maka yang paling besar pahalanya yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Tapi harus pakai niat. Innamal a'malu
Ini saya memberi makan anak istri ini karena Allah dengan niat ibadah. Tanpa niat itu tidak akan jadi pahala. Niatnya cukup saja 1 kali. Dan niat mudah aja ya. Kenapa kamu memberi makan kepada anak istri? Wah, itu kan kewajiban saya. Kewajiban dari siapa? Iya kan saya suaminya. Itu tidak jadi pahala. Saya disuruh oleh Allah, baru jadi pahala. Apalagi ada uang taktik, uang tiktak. Katanya itu uang sial. Sebab diketahui oleh istrinya. Jadi uang sial. Ini uang apa Pak? Wah itu uang sial. Uang sial apa? Sial karena disumputkan Kak Panggil. Diniatkan saja saat itu untuk istrinya beres. Ya. Kata kan Mesti Kak Panggil kata. Aduh ini belum mawadah ya. Kita langsung ke mawadah. Ini dibaca saja. Tapi di bukunya dikumpulkan lagi. Ya. Jadi sedekah ya dari baca ya. Tapi kalau dibayarin begitu, enggak dibaca. Kalau dibeli sendiri dibaca. Begini, kalau dibayarin bukunya disimpan di mana saja, kan dibayarin ya. Tapi kalau ini bukunya dibeli, awas buku hilang, 11.000. Kalau dibayarin sama PT yang dapat pahala. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, apa perannya sedekah hari ini? Mawaddah. Nah, mawaddah itu dari kata-kata wadud. Itu nama Allah. Al-Wadud itu. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ada pengasih, ada penyayang. Ibu-ibu suka dikasih, suka disayang. Tidak mau dikasih? Kalau disayang pasti dikasih. Mun aya. Kalau dikasih belum tentu Saya minta contoh. Jika contohnya bagus, bukunya gratis. Tidak setiap yang dikasih disayang. Ada enggak? Saya tingkatkan lagi hadiahnya. Boleh buku yang lain juga. Kalau tidak ada, contohnya dari saya aja ya. Berarti tidak ada. Begini, di sini ada pengamen enggak? Di sini ada pengamen? Suka dikasih? Disayang tidak? Nah itu. Baru saja begini, aku tak mau, lagunya kayak kita. Dikasih tidak? Mengapa dikasih? Supaya pergi. Tidak disayang itu. Padahal lagunya aku tak mau. Tapi dikasih juga. Ada orang yang dikasih oleh Allah tapi tidak disayang. Tuh orang-orang kafir, benghar, yang sangat menyedihkan itu adalah kafir miskin. Bukan fakir miskin, yang kafir miskin. Banyak orang yang dikasih oleh Allah tetapi tidak disayang. Kalau kita ingin disayang pasti dikasih, sebab Allah Maha Pengasih, Maha Kaya. Tapi kalau kita hanya mengasihi tidak menyayang, menyayang tidak mengasihi, itu artinya miskin. Kita langsung saja ciri-cirinya. Nah ini untuk orang yang sudah bersuami. Suami bersedia mencintai istrinya sebagai pasangan hidup saat suka maupun duka. Ini dukanya di bahasa Indonesia ya. Pan ayah berita duka,
ada yang meninggal, saha duka. Di mana orangnya duka, namanya juga berita duka. Tidak tahu orang mana, tidak tahu duka orang mana. Demikian juga istrinya suka dan duka. Malahan begini ya, ada orang miskin dulu itu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ketika ada kewajiban salat, saya salat, orang kaya salat. Ketika ada kewajiban terkait dengan uang, mereka sedekah, saya tidak bisa. Mereka berkurban, saya tidak bisa. Mereka ibadah haji, umroh, saya tidak bisa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Rasulullah, takbir, tahmid dan menyenangkan orang lain itu adalah sedekah. Kata Rasulullah, sampai kamu mendatangi istrimu juga itu adalah sedekah. Dan nanti ahli pengajian itu kalau minta kepada istrinya, coba bahasanya bagus. Gini pada sedekah. Sedekah ya. Sebab sedekah itu artinya idkhulus surur, menyenangkan orang lain. Sekalipun istrinya tidak senang, itu sedekah. Sekalipun suaminya tidak senang, tapi orang lain senang, itu sedekah. Tak ada sedekah banyak. Kata suaminya, kan tadi pagi udah sedekah, mau berapa lagi? Wah, ngaji tak? Kata kudu ngaji itu sedekah gitu. Suami akan merasakan bahwa hanya istrinya yang nikmat dan halal. Istri pun menikmati hal yang sama dan tidak akan berpaling dari suaminya dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Selalu bercumbu, nah ini baca saja nanti ya. 5. Suami istri akan menikmati hidup berumah tangga. 6. Menerima dan memahami kekurangan serta kelebihan masing-masing. Ini nomor 4 perlu dibaca enggak? Dibaca aja ya. Pak, ini ke bapak-bapak. Bapak-bapak kalau sudah memberi sedekah mengucapkan terima kasih tidak? Bu, bapak-bapak suka mengucapkan terima kasih tidak? Ya, kita lanjutkan saja ini ya. Selalu bersyukur saat mendapat nikmat dan bersabar saat musibah. Wah, ini ada cerita lagi. Gak apa-apa, biasa dongengnya. Dalam buku saya yang itu nah itu ya, surat An-Nur saya bercerita di sana. Yang akan masuk surga itu 2 orang, yaitu orang yang bersyukur dan bersabar. Ya, innallaha ma'as sabirin. Orang yang bersyukur kan ditambah nikmatnya. Ya, la'azidannakum berarti masuk surga. Dan suami istri itu harus mempunyai kelebihan masing-masing. Maaf ya ini, maaf saya tidak tahu ada di sini. Saya bukan menyinggung orangnya, mudah-mudahan saja tidak ada. Ada orang yang ya penampilannya sih ditinggali oke tapi karena sebut. Tapi benar, ibu, badai kan begitu. Benar, kaya raya, tapi terkasih. Badai muang. Perempuannya miskin, tidak punya apa-apa, bahkan yatim, tapi gelis. Bapak badai. Nah, kan itu kelebihan ya. Kan kata Rasulullah harus kufu. Kufu itu sejajar, sepadan. Kalau orang kaya harus dengan orang kaya, orang miskin harus dengan orang miskin. Begitu. Orang jahat harus dengan orang jahat. Orang yang beriman harus dengan orang yang beriman. Pezina dengan pezina atau musyrik kan gitu ya aturannya. Nah ini punya kelebihan masing-masing. Bu iya mah ada istilah STNK. Apa STNK itu? Sekalipun tua namun kaya. Tapi yang jelas harus BPKB. Bagel pinter kasih beunghar.
keun bae penting mah soleh keun bae beunghal jeung kaset oge. Nah, suatu sore si suaminya melihat istrinya yang sangat cantik, dipandang, dia bersyukur kepada Allah, ya Allah, saya bersyukur kepadamu sekalipun wajah saya pas-pasan dan calon istri saya ini, dulunya istri saya itu banyak yang mau, tapi istri saya yang sangat cantik itu cinta kepada saya, menikah dengan saya. Suaminya masuk surga enggak? Kenapa? Bersyukur. Istrinya melong ke suaminya. Astagfirullah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Masuk surga tidak? Masuk surga. Itu bersyukur dan bersabar begitu. Itu diantaranya ya. Dulu. Coba goreng satu, coba miskin. 8. Suami tempat curhat istri. Demikian juga istri tempat curhat suaminya. Jangan curhat ke tetangga. Bahkan ke ustaz kita benang. Pan aya gara-gara curhat ke ustaz, benang ke ustaz. Rasa laki abdi matara jumaah, cuk ustazna teh doraka kudu pisah jam. Doraka. Sebab sedekah kepada suami semacam itu durhaka itu tidak akan jadi pahala. Coba kalau Pak Ustaz muka tulaknya oke dapat pahala, nyepugu jadi hayangan Pak Ustaz. Curhat yang sesungguhnya kepada Allah, terutama saat sujud di sepertiga malam menjelang subuh. Entong tarik teuing nya bisi kadangun ku salaki. Curhat kepada Allah, ya Allah. Nah tadi Rabbana atina fid dunya hasanah, yang sebut hasanah tadi suami yang soleh. Suaminya juga Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jadikanlah istriku soleh. Itu jangan terlalu keras, sebab soleh istri dan soleh perempuan beda. Soleh istri dan suami beda. Kalau soleh kata suami, istrinya mengizinkan. Kalau soleh kata istri, suaminya setianya beda. Kita perlu tarik. Ini dia kamu. Mengizinkan apa? Mengizinkan mancing. Ibu-ibu mengizinkan naon gitu? Mengizinkan menikah lagi. Pan suami tanya di Bandung tak ada romantis. Ustaz romantis, rombongan mancing gratis. Ya kita lanjutkan saja. Suami akan senang bila istrinya meminta. Ya teruskan saja. Minta izin tidur lebih dulu. Suami tidak membebani istri saat sakit atau lelah. Ini ada cerita ya. Lucu banget dongeng. Ini saya tanya kepada ibu-ibu ya. Kalau di Bandung kan dingin ya. Kalau suami sakit, nunaheun cai saha? Istri kan? Di sini juga istri. Kalau istri sakit nunaheun cai saha? Kalau suami sakit, yang nahan cai, tahu nahan cai ya? Ya, itu istri. Tapi kalau istrinya sakit, nahan cai teh istri. Tapi ketika kudanya sakit, itu suami nahan cai untuk kuda. Kan di Bandung banyak kuda, banyak delman, sorean, banyaran, kamempel. Itu apa Ciwidey itu banyak kuda itu. Ketika kudanya sakit karena seharian sore kehujanan sampai sakit, itu dimandian sore-sore teh di pangnangeurkeun cai ku salakina untuk kuda. Kata istrinya begini, ali kuda mah, tanya bahasa Sunda, ali kuda mah
ketika sakit dipangnahan kencai, kalau istri itu tidak pangnahan kencai. Kata suaminya dengan tenang, kuda ini sering memberi uang. Kalau istri, kata istrinya, sudah, jangan diperpanjang. Ciri-ciri keluarga tidak mawadah, merasa terpaksa melayani suami atau istri, mencintai suami atau istri karena materi, menghina kekurangan suami atau kekurangan istri, menyesal telah menggauli, suami memuji kecantikan wanita lain, awas kan? Istri memuji lelaki lain, muka inget teh tahu di Korea, pada di Korea mah itu teh operasi plastik. Selingkuh, suami punya wanita idaman lain yang bukan istrinya. Istri mendambakan lelaki lain. Istri tidur malam tanpa seizin suami. Malas berbicara dengan suami atau istri lebih dari 3 malam tadi ya. Istri tidak menjaga harta suami. Istri tidak menolak sentuhan lelaki yang bukan mahram. Suami suka menyentuh perempuan yang bukan mahram. Istri lebih bersikap manis terhadap lelaki selain suaminya. Ayat begitu. Istri mengizinkan lelaki lain masuk ke rumah tanpa izin suaminya, itu ada hadisnya. Selalu mencari kesalahan suami istri, menceritakan aib suami istri. Istri selalu mengingat kesalahan suami, suami selalu mengingat kesalahan istri. Nah, makanya harus sepadan itu. Kata firman Allah, azani la yankihu illa zaniatan wa zaniatu la yankihu illa zanin. Seorang pezina tidak boleh menikahi kecuali pezina lagi, begitu. Nanti kalau ada puntennya di Bandung kayak tempat lokalisasi, Jakarta ada. Oh, Jakarta mah di hotel tuh. Jadi kalau suatu saat si istrinya itu menggugat suaminya, akang teh cenah hidung belang. Nah, buktinya akang datang ke lokalisasi. Si akang teh, akan didinya aya nyai. Bukan beres urusan. Karena sepandan. Tong ribut tuh di segala kenyawan ku budak tah eta kali sepadan. Perlu diketahui suami lebih cemburu daripada istrinya. Suami lebih membutuhkan hubungan. Suami ya lebih membutuhkan hubungan, beda dengan istri. Sehingga kalau diantaranya syariatnya suami itu boleh punya lebih daripada satu. Biasanya suami itu tidak akan lama menduda. Kalau istri lebih setia kepada suaminya, karena ada begini, di surga teh mah yang jin sasah jin eta we. Sebab ada yang bertanya, nanti di surga saya dengan siapa? Suami saya banyak katanya. Kata ada hadisnya. Lebih baik saling memuji daripada saling mencaci. Sekalipun suami tahu istri tahu suaminya tidak jujur, suaminya aduh beli gelis si bapak si ibunya akhirnya kok ya gelis, padahal tahunya si suaminya tidak jujur. Itu aja. Tahu? Nah, itu menyenangkan orang lain pokoknya. Bapaknya ini gagah aja apalah saja. Bohong. Sepakati kehamilan dan sebagainya. Sudah saja sampai di sini ya. Yang lainnya dibayar sendiri. Ini satu semester ini pernikahan. Tapi saya kalau menerangkan di hadapan anak-anak tidak seperti tadi. Anak-anak sudah baca saja gitu. Pak Ustadz, ini bagaimana maksudnya? Nanti akan dapat diketahui setelah menikah. Gitu aja. Dan ini yang sudah menikah, sudah mengalami hal seperti ini. Dari tangan tema asuh masih keneh naon teh. Tapi nyebut teh akang, nyebut teh neneng. Tapi kalau nanti bukan akang lagi, aki. Bukan neneng lagi, neneng. Ya.
Tapi satu hal di Bandung ada yang ngadoakan pengantennya sing nepi ka pakotrek pakai truk. Pakai truk itu jangan berdoa dengan itu. Lebih baik berdoa dengan ini. Sakinah, mawaddah, warahmah, barokah, khair. Itu yang ingin saya akan. Sebab ada kejadiannya usianya masih 40-45 tahun sudah pakai truk itu. Dua-duanya setruk. Makanya jangan itu. Tapi khairnya harus sampai ke surga. Kalau ada pertanyaan tentang sakinah, mawaddah, warahmah, khair dan barokah, jawabannya ada pada buku ini. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bisa. Ada tanya. Saya langsung aja pertanyaan. Baik, Ikhwatul Iman silakan jika ada yang bertanya, kami kasih kesempatan waktunya sampai jam 10. Ibu-ibu silakan. Di surga itu sudah jelas sakinah. Sebab bukan hanya istri yang nikmat dipandang, istri lain juga nikmat dipandang. Karena istrinya banyak ya, tempat-tempat yang indah, pasti itu lebih sakinah. Yang tadi itu wa masakinah thayyibatan fi jannatin na'im. Ya, sudah jelas itu. Pokoknya kenikmatan di surga itu 100 kali lebih nikmat, lebih bahagia lah. Dan kita harapkan itu ada di dunia dan di akhirat. Sebab ada yang tidak merasakan di dunia, seperti istri Fir'aun yang tidak ada sakinahnya dengan Fir'aun, tapi dia akan merasakan yang di akhirat. Yang kedua, lihat saja keluarga para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Istri Nabi itu ada yang cemburu, Aisyah pernah cemburu. Jadi istri Nabi itu banyak, ya. Ada istri Nabi yang masakannya enak, siapa? Saudah itu 5 tahun lebih tua dari Rasul. Yang menyuruh menikah dengan Aisyah itu adalah Saudah. Padahal Aisyah masih anak-anak. Kata Rasulullah, maknya cenah pun dalam bahasa Sunda, itu nama bahasa Arab kita. Maknya cenah kudu nikah ka budak leutik, naon araheunana, nyeuseut teu bisa, masak teu bisa. Saudah teh keun wae masak jeung nyeuseut mah ku euceul. Sakitu apa-apa. Mun ayeuna mah kitu urang Bandung nya, da abdi mesti Bandung. Bandung Garut urang Garut teh dia. Leles kadu ngora buah batu dayeuh korot, ari hees di ngora ari nyatu di korot. Puntennya jamaah udah mau. Lihat saja itu. Makanya pengantin suka ada yang doakan semoga seperti Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf Julaiha wa baina gitu itu teh.
mendoakan hal seperti itu. Ya. Hanya satu ya pertanyaannya, tidak lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi disinggung mengenai anak dikandung sebelum menikah. Terus tadi untuk wali. Nah, kebetulan saya sebelumnya bukan muslim. Nah, di keluarga-keluarga saya banyak yang itu terjadi sebelum masuk muslim, ada yang menikahnya Ya. tapi sekarang sudah muslim gitu. Itu status anak yang dikandung tadi sebelum muslim, tadi kan walinya gitu. Ya. Mohon maaf kalau saya salah ini. Ya. Itu bagaimana kalau dia mau menikah tapi ayahnya itu juga Ustaz yang menghamili dia gitu. Tapi waktu itu muslim gitu Ustaz. Ya. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu jadi nabinya usia 40 tahun, itu sudah punya anak. Nabi Muhammad SAW itu nikahnya zaman jahiliyah. Ya, kan 40 tahun sudah punya anak itu. Sudah punya Ruqayyah, sudah punya Qasim, ya. Bukan Qasim yang sekarang ya. Bukan Qasim. Nah itu, para sahabat dulu juga begitu. Tidak ada yang menikahkan lagi. Sebab datang kepada saya seorang mualaf, Ustaz, saya ini mau masuk Islam. Dulu saya menikahnya di Lenteng katanya, di gereja begitu. Kata Ustaz, harus menikah lagi dan belum diizinkan untuk masuk Islam. Itu buru-buru ayo kita masuk Islam, bisa kabur maut. Masuk Islam dan rumah, katakan syahadat sekarang. Saya menikah lagi, tidak ada ceritanya harus menikah lagi. Itu para sahabat dulu itu menikahnya zaman, ya jangankan para sahabat, Nabi Muhammad juga zaman jahiliyah ya itu. Nah begitu, tenang saja. Yang disebut wali itu yang mengurus tadi juga. Sebab ada orang yang bercerai, kasus ini, anaknya perempuan diurus oleh istrinya, sedangkan si suaminya menikah lagi. Begitu kumata. Dan suaminya tidak pernah mengurus anaknya, sehingga ketika anaknya mau menikah dicari suaminya, gitu kan ya. Dan si suaminya ini kailungna, tidak mau. Untung datang ke Persis. Cek Persis teh, dia bukan wali. Sebab yang namanya wali itu bertanggung jawab, mengurus seperti wali kota, ngurus kota, wali murid ngurus murid, wali kelas ngurus kelas, gitu kan? Dia bukan wali. Boleh saja dengan wali hakim, wali hakim yang benar-benar mengurus dan bertanggung jawab. Jika ada masalah, apakah orang itu mau bertanggung jawab? Kan tidak. Mau bertanggung jawab mah wali sah. Entong nikah deh, entong orang-orang saja. Terusnya tadi demikianlah. Tapi terus emang karena langsung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum. Yang bertanya ini bukunya gratis. Jazakallah kepada Ustaz Kiai Rahmat Adib yang telah memberikan materinya yang begitu menyegarkan buat kita. Mudah-mudahan bisa menginvest kembali ingatan kita tentang bagaimana konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah. Buat iman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian Sabtu di bulan depan insyaallah
Untuk materinya nanti diinformasikan di kemudian hari menyusul. Dan kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada dua imam yang telah berbagi rezekinya. Alhamdulillah setiap kajian kita senantiasa ada snack, makanan dan tentunya ini dari ilmu saya. Sekali lagi untuk ikhwat iman yang tadi dibagikan bukunya, mohon maaf buku tersebut jika ingin dimiliki maka silakan, transaksinya di bawah. Tapi jika memang ingin dikembalikan silakan dikembalikan. Baik, mungkin ini informasinya, kita tutup saja kajian Sabtu ini dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.